kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 21. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-24 sampai 28. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 21. Dilanjutkan dengan ayat yang ke-24 sampai 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan." Sesudah itu raja berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, "Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Tetapi yang lain itu berkata, "Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah." Tetapi raja menjawab, katanya, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ayat emas renungan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 28 dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Mereka merasa kagum dan hormat kepada Salomo, sebab nyatalah bahwa Allah telah memberikan kepadanya hikmat untuk berlaku adil. Renungan hari ini berjudul Cara Kerja Hikmat, ditulis oleh Katara Peten. Sahabat ODB, ketika masih kecil saya membawa pulang rapor dengan semua nilai memuaskan. Kakak perempuan saya yang 5 tahun lebih tua mendapat nilai A dan B. Saya pikir rapor kami membuktikan bahwa saya lebih pintar, karena mengira nilai yang saya dapatkan setara dengan nilai A sempurna. Untuk mengetahui kebenarannya, kakak laki-laki saya menguji kami. Ia mengambil sejilid buku dari rak orang tua kami,
lalu meminta saya membaca sebuah bagian. Saya kesulitan dan hanya mengenali beberapa kata. Sebaliknya, kakak saya membaca bagian itu tanpa masalah. Akhirnya kakak laki-laki saya membuktikan bahwa kakak perempuan saya itulah yang lebih pintar. Saya pun mendapat pelajaran penting. Ujian itu memang bijaksana. Orang Israel mendapat pelajaran tentang kebijaksanaan dari Raja Salomo. 2 perempuan baru melahirkan anak. Namun salah satu bayi meninggal karena sang ibu tanpa sengaja menindih bayinya. Ibu ini kemudian berusaha mengakui bayi yang masih hidup sebagai anaknya. Kedua perempuan itu akhirnya pergi ke hadapan Raja Salomo untuk bertanya siapa yang berhak memiliki bayi itu. Ketika mendengar pengaduan itu, Raja memerintahkan agar bayi yang hidup itu dipotong menjadi 2, agar masing-masing perempuan itu dapat memiliki setengah dari bayi tersebut. Perempuan yang bukan ibunya menyetujui perintah tersebut. Tetapi ibu yang sebenarnya berkata, "Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia." Ketika perempuan itu angkat bicara demi menyelamatkan anaknya, Salomo pun memutuskan bahwa itulah ibu yang benar dan memerintahkan agar si bayi dikembalikan kepadanya. Di sini terlihat jelas hikmat Salomo yang berasal dari Allah. Dengan pertolongan Allah, kiranya tindakan kita dapat menunjukkan kepada orang lain hikmat sejati yang datang darinya. Sahabat ODB, apa keputusan Anda yang membutuhkan hikmat hari ini? Bagaimana Anda dapat menemukan hikmat? Mari kita berdoa. Allah Maha Bijaksana, karuniakanlah aku hikmat yang kuperlukan untuk tahu jalan mana yang harus kutempuh dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saat harapan terasa meredup, bagaimana kita bisa tetap teguh berdiri di tengah dunia yang penuh kompromi? Mari belajar bersama dari Ezra dan Nehemia, 2 tokoh yang setia menjawab panggilan Tuhan demi membawa pemulihan bagi bangsanya. Ikutilah temu teman jelajah Ezra dan Nehemia bersama Evangelis Angelin Chia Susilo pada Sabtu 11 Juli 2026 pukul 9.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini diselenggarakan secara hybrid. Anda bisa hadir langsung secara onsite di Universitas Kristen Maranatha Bandung maupun secara online melalui Zoom. Daftarkan diri Anda sekarang ke WhatsApp 081318588165 081318588165 dan dapatkan buku teman jelajah yang akan dikirimkan ke alamat Anda.